Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari Isnin masih di bulan Syawal, di mana kita sudah melewati bulan yang penuh barokah, bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Syawal yang bermakna peningkatan, maknanya meningkat, menjadi spirit buat kita agar semakin meningkat ibadah kita selama di bulan Syawal dan seterusnya insyaallah. Dan alhamdulillah segala puji bagi Allah yang mengkaruniakan kita berbagai macam nikmat, berbagai macam keutamaan diperkenankan kita sebelum kita menunaikan amanah sebagai seorang pegawai, kita mengisi spiritualitas kita, mencas kembali energi rohani kita supaya senantiasa terhubung kepada langit, terhubung kepada Allah, sebab sejatinya hidup itu akan sia-sia dan dianggap sudah tak memiliki arti jika sedetik kita lupa dalam mengingat Allah. Tak ada lagi gunanya kehidupan ketika sudah mulai tak terhubung kepada langit, kepada Allah. Dan itulah sejatinya pribadi seorang muslim. Disebut manusia karena menjalankan fungsi sebagai abid. Ya, Allah katakan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menjadi hamba-hambaku. Maka kemanusiaan kita diukur dari bagaimana peran kita sebagai hamba. Begitu lupa akan Allah, maka sejatinya hilanglah kemanusiaan kita, jatuhlah kita kepada kehinaan sebagaimana hewan yang justru melakukan sesuatu hanya untuk kebutuhan perutnya saja. Ikhwatal iman, azakumullah, sebelum saya memulai saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, wa ja'alana Allah minal aidin wal faizin. Semoga Allah terima amal ibadah kita dan menjadikan kita pribadi pemenang. Tema kita kali ini masih berkaitan dengan fikul usrah, dan saya berpikir ini banyak sekali ya jomblonya juga. Ini temanya mudah-mudahan nggak salah. Ini tema yang bikin ngenes sebenarnya ya. Sakinah bersamamu, bersama siapa coba ya. Ya. Tapi tema ini menjadi sebuah pelajaran buat kita bagi yang sudah berumah tangga maupun yang akan merencanakan berumah tangga, agar kita menjadikan ini sebagai sebuah pelajaran. Sering saya ulas dan saya bahas bahwa kerusakan masyarakat kita ditandai dengan kerusakan keluarga, dan itulah yang dilakukan oleh setan. Bagaimana melakukan tipu daya dengan merusak elemen-elemen dalam masyarakat, yaitu rumah tangga. Makanya setan tidak berkepentingan terhadap ekonomi, setan tidak berkepentingan terhadap politik, walaupun ada lah yang dijadikan sebagai provokator atau penggoda di dalam elemen tersebut. Namun setan sangat berkepentingan terhadap rusaknya rumah tangga. Dan ini sesuai dengan hadis sampaikan Rasulullah bahwa iblis mengumpulkan pasukannya di atas singgasananya di atas air, dan masing-masing setan disebutkan diminta menyampaikan apa amalan terbaiknya, apa prestasi terbesar kamu. Ya, maka setan yang pertama bilang, saya telah melakukan begini, begini, dan begini. Ya, dia menggoda manusia. Ya, dia membuat manusia terjebak dalam zina. Dan iblis mengatakan, ma sunata syai'an, itu belum seberapa, kecil. Begitu ada satu setan lagi bercerita, saya telah membuat manusia terjebak dalam riba dan sebagainya, masih dibilang kecil, ma sunata syai'an. Lantas ketika ada satu setan bilang bahwa saya telah membuat rusaknya rumah tangga, ya, suami mencerai istrinya dengan mudah, istri menggugat cerai suaminya dengan gampang, disitulah setan iblis mengatakan, ni'ma anta, ni'ma anta, ni'ma anta, kamu luar biasa, mantap,
hebat, ini baru pasukanku yang terbaik. Dari sinilah Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa prestasi terbesar setan adalah merusak rumah tangga. Ya, prestasi terbesar setan merusak rumah tangga. Ya, makanya jangan memudah-mudahkan perceraian. Ya, Ibnu Taimiyah sampai membuat fatwa dalam majmu fatwanya. Apa kata beliau? Al aslu fit tolak al hazru, hukum dasar cerai itu haram, hukum dasarnya. Jadi jangan berpikir, udah kok kita nggak cocok, cerai aja. Kalau masih bisa dicari solusinya, kalau masih bisa kita cari penyelesaiannya, itu dulu. Jangan jadikan itu solusi utama. Ya, karena kalau kita membuat itu sebagai solusi utama sebelum ada solusi yang lain, kita sedang menggembirakan iblis dan setan. Ya, dengan perceraian tersebut. Sebab dari rumah tangga yang berantakan muncullah anak-anak bermasalah di masyarakat. Dan kita lihat buahnya saat ini, anak-anak yang bermasalah, narkoba, pornografi. Mereka ada korban dari keluarga, bukan korban dari ekonomi. Tanya sama mereka, ya, kenapa kamu memakai narkoba? Mereka nggak akan menjawab, karena sistem ekonomi kita masih kapitalis. Ya. Tanya sama mereka, kenapa lu suka nonton film bokep? Kenapa sih lu suka nonton film porno? Mereka nggak akan menjawab, karena sistem politik kita masih demokrasi. Enggak. Mereka akan menjawab, keluarga gue berantakan. Ya, gue punya bapak tetapi yatim, punya ibu tetapi piatu, punya rumah tapi nggak punya keluarga. Tercabutlah suasana sakinah dalam rumah. Maka berbagai macam kerusakan ini kita lihat karena bagaimana keluarga ini dirusak. Karena itu buat yang sudah berumah tangga ini sebagai pelajaran, ya, supaya jangan sampai menggembirakan iblis, bikin iblis menangis, bikin setan menangis. Caranya gimana? Membuat rumah tangga harmonis, ya, membuat rumah tangga harmonis. Bagi yang akan berumah tangga, bercamah tangga, maka dia pun berupaya agar membekali diri dengan ilmu. Ya, Umar bin Khattab mengatakan kepada anak muda yang mau nikah, nih penting nih. Ya, jadi selalu menikah itu jangan berpikir, alhamdulillah di tabungan ada sekian juta, bukan. Alhamdulillah sudah bisa beli kendaraan, sudah siap beli rumah, bukan. Umar mengatakan tafaqahu qabla an tasudu. Pelajarilah ilmunya sebelum kamu memimpin. Ilmunya dulu. Sebab hadis yang lain mengatakan jika suatu urusan dikerjakan sama bukan oleh ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Orang kalau nggak tahu bekal menjalin rumah tangga tanpa ilmu, maka malprakteknya besar. Malpraktek ini yang terjadi. Ya, jangan sampai menikah melakukan malpraktek. Gak tahu bagaimana bersikap sebagai suami, bagaimana menjalani peran sebagai istri, nanti menjadi ayah bagaimana. Akhirnya ngurus anak tidak tahu apa yang dilakukan, tidak mengetahui tahapan perkembangan anak. Pernah saya bilang kalau anak umur 7 tahun fase-fase ego, ortu terlalu cepat memaksa dia untuk berbagi sampai diancam, sehingga membuat anak ketakutan. Padahal egonya anak di umur tersebut normal dan wajib ada. Sebab anak di umur 7 tahun ke bawah, kalau ego mempengaruhi dia untuk tidak mudah dipengaruhi di saat dia ABG. Sehingga kalau digoda sama temannya, ayo lu narkoba, enggak mau gua. Lu coba sedikit, enggak mau. Apa sih gua? Ini karena dia punya ego yang dulu dipelihara waktu kecil. Tapi ortu yang ketika anaknya nggak mau berbagi sama adiknya, ini punya abang. Abang pelit, lihat aja malaikat Malik jemput kamu nanti dimutilasi 5 bagian, mau? Mas dibakar api neraka panas. Iya, takutnya akhirnya dia terbiasa untuk tidak mempertahankan dirinya. Udah besar ketika diajak temennya, udah gue ikut deh, ayo dong coba sekali doang. Masih setengah doang nggak mau, nggak bakal dikit doang. Kenapa? Karena nggak punya sifat ego. Ternyata menurut para pakar, dan ini contoh karena Rasulullah SAW ada seorang anak lagi duduk sama orang dewasa. Ketika Rasulullah ingin melayani orang dewasa tersebut, izin dulu sama anak ini. Wahai fulan, wahai gulam, bolehkah saya berikan minuman ini ke orang dewasa sebelah kamu dulu? Setelah itu kamu. Apa kata anak kecil ini? Enggak. Bayangin. Rasulullah digituin, enggak. Tegas lah. Apa Rasulullah keluar hadis, saya kurang ajar sama Nabi begitu ya. Masuk neraka kamu ya, songong sama Nabi, enggak gitu. Rasul sangat paham sama anak kecil. Maka dia bilang, oh ya udah, ngerti. Karena anak 7 tahun egonya masih tinggi. Jadi punya ponakan, punya adik, kalau di bawah 7 tahun itu egonya besar, biarin. Ini bekal, nanti kalau udah gede dia nggak mudah dipengaruhi, sebab dia menjadi pemimpin yang kokoh terhadap prinsipnya. Ada kalanya dia berempati sama orang, ada kalanya dia mengatakan enggak, bodoh amat orang mau ngomong apa. Ya, inilah salah satu yang harus kita pelajari. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Supaya jangan sampai yang semangat yang sekarang muncul di anak muda adalah semangat ngumpulin duit.
ngumpulin duit buat nikah. Oh, gimana caranya, target gua tahun ini bisa ngelamar. Ya maharnya 50 juta, 100 juta. Dia lupa targetnya. Karena menjalani rumah tangga itu justru membuka lembaran baru hari pertama itu ujiannya. Jadi jangan berpikir jor-joran pada saat akad dan walimah, tapi nggak punya kesempatan untuk mempelajari ilmunya. Keteteran. Nah ini penting nih. Yang mau nikah nih banyak pelajari ilmunya ya. Jangan sampai mulai kesalahan senior-seniornya ya. Dan ini yang penting. Nah tapi materi kita kali ini adalah sakinah bersamamu. Bagaimana kita menjalani hubungan yang merasa sakinah dengan pasangan kita agar muncullah suasana yang harmonis. Baik. Ketika cinta awal bertasbih, ya ini tentu maksudnya ketika orang menjalani rumah tangga cintanya bertasbih ya. Kalau dia pacaran cintanya beristighfar kan gitu ya. Ya, karena tidak ada yang bukan. Ketika ucapkan janji saya terima nikahnya, disitulah mulai masuk label keberanian seorang laki-laki ya. Siapa yang berani ucap kalimat ini, insya Allah sah menjadi laki-laki. Sebab lelaki pemberani dalam Islam bukan yang mengatakan belahlah dada abang. Apa yang mau dibelah? Emang tukang sop iga ya. Lelaki pemberani dalam Islam yang berani mengatakan 3 kata, saya terima nikahnya. Ya, kalau belum ngucapin kalimat ini belum sah sebagai keberanian si laki-laki. Maka para ahwat jangan terpesona dengan laki mengatakan akan kudaki gunung Runjani untuk kamu. Nggak peduli, aku cuma cukup daki atap gedung KUA cukup. Inilah keberanian seorang laki-laki. 3 kata ini menunjukkan keberanian seorang laki-laki. Sebagian besar bapak sini udah pada berani insya Allah ya. Bahkan kalau ditantang sekali lagi ya, ya berani sekali sepertinya ya. Dan ternyata keberanian ini memiliki konsekuensi. Allah menjadikan ikatan nikah itu sebagai mitsaqun ghaliz, ikatan yang kokoh. Dalam riwayat dalam Quran itu kata mitsaqun ghaliz itu disetarakan dengan perjanjian antara nabi dengan Allah. Para nabi itu dengan Allah punya perjanjian yang disebut mitsaqun ghaliz. Maka begitu juga seorang suami. Ketika dia menjalani ikatan akad, dia sejatinya bukan sekedar berjanji kepada si perempuan atau kepada wali, tapi dia berjanji kepada Allah. Makanya pernikahan itu bukan sekedar urusan cinta, itu urusan komitmen. Siapa yang menjalani pernikahan maka harus mengingat-ingat akadnya, ya, mengingat-ingat dulu waktu saya akad saya janjinya sama siapa, bukan sama si perempuan. Ya, tapi teringat dengan janji kepada Allah. Makanya lelaki yang memuliakan istrinya adalah lelaki yang dia setia terhadap Tuhannya. Itu. Makanya kalau sejak awal sudah berkhianat sama Tuhannya dengan berpacaran, minum-minuman, walaupun dia jago dengan 1000 puisinya, ya, dia mengatakan berbagai macam kalimat-kalimat rayuan gombal kepada si wanita, maka dia berpeluang untuk khianat kepada si wanita kalau cinta sudah tidak ada lagi dalam dirinya. Sebab dia menjadikan perasaan itu sebagai sebuah sumbu. Ya, perasaan itu sebagai sumbu yang membuat itu menjadi penting. Ya, memang bagus. Tapi dalam Islam lebih besar lagi bahwa komitmen itu lebih utama. Makanya diceritakan oleh Abdullah bin Mubarak ketika ada seorang laki-laki yang ketika menikah dia mendatangi seorang syekh. Dia tahu nih syekh ini punya anak perempuan. Dia nggak pernah melihat anak wanitanya. Dia bilang, tolong nikahkan saya sama anak Anda. Maka ketika nikah, sebelum nikah tanya, udah melihat anak saya belum? Belum. Tapi saya percaya Anda orang soleh, istri Anda orang baik, pasti anaknya juga baik. Dan saya percaya itu. Ketika akad sah, ya udah langsung disuruh ke kamar. Ya disitulah anak saya sudah menunggumu gitu ya, dikasih tahu. Begitu dia masuk ternyata dia melihat ada seorang wanita berada di pojokan tempat tidur sedang membalikkan badannya. Begitu dia mendekat, dia membuka, wanitanya menghadap kepada si laki, terkagetlah laki ini karena wanita ini buruk rupa ya, ada cacat di bagian mukanya, kaget. Tapi dia mencoba memaksakan diri tersenyum, kemudian mendatangi istrinya dan berbicara sampai akhirnya mereka pun menjalani kehidupan bertahun-tahun rumah tangga. Ketika pernikahan sudah berjalan sampai 25 tahun, kemudian wanita ini jatuh sakit, dia memanggil suaminya. Dia berkata pada suaminya, wahai suamiku, ada satu pertanyaan yang aku ingin tanyakan sejak awal nikah, tapi aku takut engkau tersinggung. Tapi aku mau dijawab karena aku takut umurku gak lama lagi. Apa kata suami? Apa sayangku? Apa yang perlu aku jawab? Suamiku, aku tahu malam pertama engkau masuk kamar itu, masuk bilik rajang pengantin itu, aku tahu wajahmu kecewa. Aku tahu melihat ekspresi kecewaan
mau kepada tubuhku, aku orang yang buruk rupa dan sebagainya. Yang jadi pertanyaanku adalah, kenapa setelah itu engkau tidak pernah menceraikan aku, tidak pernah sekalipun berkata kasar kepada aku, bahkan engkau tidak pernah menyatakan niat untuk poligami, menikah lagi. Apa yang kau pertahankan dari aku ini? Kemudian laki ini cuma menjawab satu hal. Dia bilang, ketahuilah istriku, saat aku pertama kali menikahimu, aku sejatinya berjanji kepada Tuhanku, bukan kepada bapakmu. Maka sejauh mana aku setia kepada Tuhanku, begitulah cara aku memperlakukan dirimu. Karena aku terikat oleh janji tersebut. Kenapa aku tidak menceraikanmu? Karena aku ingat engkau tidak melakukan kesalahan yang menggugat hati Allah. Aku tidak menikah lagi karena aku tahu akan menyakiti perasaanmu. Engkau akan merasa tersakiti, engkau akan merasa minder karena merasa, iya gue jelek jadi lu nikah lagi. Aku tahu. Dan aku tidak pernah berkata kasar supaya engkau tidak terpuruk dalam hal tersebut. Karena itulah aku memohon kepadamu agar engkau menjagaku supaya setia kepada Tuhanku, agar aku juga setia untuk menjaga perasaanmu. Di sini kuncinya. Kenapa? Urusannya bukan sekedar cinta, tapi urusannya komitmen. Makanya saat cinta tidak membara lagi, kok perasaan udah bosen banget tuh pasangan gue, begitu-begitu aja. Maka yang diperbarui bukan sekedar cinta, tapi komitmen. Ya, laki-laki ingat komitmen, buat perempuan dia juga komitmen. Ingat, laki ini suamiku mengambil aku perjanjian dari bapakku, dan dialah sekarang jadi imamku. Harus aku perlakukan dengan baik. Dan inilah kenapa makna dari dan sebuah hadis, istana Allah berguncang, malaikat turun mendoakan. Karena lelaki mengucapkan kalimat ini bukan sembarang laki-laki. Ketika itu turun, maka memiliki pengertian. Dihisaplah kita akan dua peran, peran sebagai suami dan istri, dan peran sebagai orang tua. Sebagai suami akan ditanya sejauh mana istrinya diperlakukan dengan baik. Makanya ar-rajulu mas'ulun ala ahlihi. Seorang lelaki itu bertanggung jawab sama keluarganya, termasuk sama istrinya. Kalau istrinya kelaparan karena nggak bisa masak, jangan disalahin, dasar lu sih nggak bisa masak. Tahu rasakan, ketahuilah bahwa memasak itu bukan kewajiban wanita. Sebab kita membangun rumah tangga bukan rumah makan, kan gitu ya. Tapi jangan berpikir, wah yes gitu, para ibu-ibu bersenang. Ya, dalam kaitannya nafkah itu dalam kaidah fikih, dalam kepahaman fikih, nafkah itu maknanya yut'imu ta'am, memberi makanan. Makanya para ulama menyimpulkan kalau istri itu bukan dikasih uang tapi dikasih makanan. Jadi kalau istri nggak bisa masak dan ada uang tapi dia nggak bisa masak dan dia kelaparan, yang zalim adalah suaminya. Ya, dia harus memberikan makanan. Makanya kalau dia bisa masak, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, ya jangan dipaksakan. Karena yang wajib menyediakan makanan adalah suami. Dan itu kita harus perhatikan. Ketika mulai menyakiti istri, dan ini penting, karena suami banyak yang tidak tahu bahwa keunggulan suami menjadi seorang laki-laki terbaik dalam Islam bukan dari sisi ibadahnya doang. Jangan diukur kebaikan kita sebagai laki-laki di sekedar ibadah. Rasul memberi kaidah, apa kata Rasul? Khairukum khairul nisaikum. Sebaik-baik kamu paling baik perlakuan sama istri-istrimu tuh. Jadi pengen jadi laki terbaik versi Rasulullah, ya beda kalau versi majalah Time. Ya. Versi Rasulullah laki terbaik yang paling baik sama istri. Walaupun mungkin dia miskin, walaupun dia ini, tapi mencoba bersabar sama istrinya, tidak berkata kasar. Laki terbaik akan ditanya. Bagi istri juga ditanya, bagaimana dia terhadap ketatan sama suami. Jangan dia lebih memperhatikan kata temannya, kata guru ngajinya, kata bapaknya. Suami lebih dengerin, lebih minta pendapat suami. Memang sudah punya gaji sendiri, aku sudah punya nih, tapi mencoba untuk ngomong sama suami, walaupun ngolah harta sendiri boleh, tapi juga harus ngomong, mas boleh nggak nih uangku sudah aku mau umroh. Kalau nggak diizinin nggak boleh, jangan dipaksakan. Karena kedudukan suami sedemikian besar di hadapan seorang istri. Ya, makanya Rasulullah mengingatkan hal ini, bahwa seorang wanita jika ingin masuk surga, maka salah satunya adalah bagaimana mendapatkan keridhaan dari suami. Ya, makanya Rasul mengingatkan, unzur aina anti minhu, perhatikan bagaimana kedudukanmu di hadapan suamimu. Fa innahu jannatuki wa naruki, sesungguhnya posisi kamu di hadapan suami kamu menentukan surga dan neraka. Tuh. Menentukan surga dan neraka. Maksudnya kalau suami ternyata real tuh, makanya penting nih menjadi sebuah jalan bagi istri masuk surga. Jadi makanya kalau ada seorang wanita ternyata lebih dulu meninggal dan suaminya menangis berorau, ya Allah kenapa dia meninggal lebih dulu? Tidak ada tempat kecuali surga bagi wanita ini.
Tapi kebalikannya ketika wanita ini ternyata meninggal, suaminya malah yes ya. Akhirnya ya Allah udah 3 kali stroke masih hidup, akhirnya game over juga. Udah gue nanti udah lama itu. Nah kalau begini bahaya. Ya jangan sampai suami berdoa baik tapi mencelakakan. Maksudnya gimana? Udah suami bagus ya, istrinya nyebelin banget, doanya sih bagus. Ya Allah masukkanlah istriku ke dalam surga kalau bisa secepatnya ya Allah. Kan ini maksudnya adalah bagus sih, tapi kan pengen supaya istrinya cepat-cepat meninggal. Nah ini jangan begitu. Nah inilah yang harus diperhatikan. Suami istri memiliki tanggung jawab. Ya bahkan ini menunjukkan kebaikan seseorang. Barulah dihisab sebagai orang tua. Ya sebagai orang tua ya dihisab. Punya anak jangan berpikir udah bisa yang namanya udah bisa melahirkan, belum selesai. Tanggung jawabnya apa? Merawat, mendidik. Bahkan tidak ada yang tanggung jawab lebih besar kecuali mendidik anak. Sebagian orang tua selama ini menjalankan hak anak cuma hal-hal sepele. Contoh, mengakikahkan, penting, betul. Itu hak anak. Menghitan anak, betul. Memberi nama anak, betul. Tapi ketahuilah bagaimana Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyimpulkan tidak ada semua pemberian yang lebih baik kecuali memberikan, mengajarkan adab. Sebagaimana di Rasulullah, manakhila walidun liwaladihi afdalu ila biadabin husnin. Au kamakal, kata Rasulullah, tidaklah pemberian yang paling utama dari orang tua kepada anaknya kecuali ngajarin adab. Itu paling utama tuh ngajarin adab. Ya sebab ada orang tua tuh, saya sering diundang ngisi pengajian akikah ya, atau sunatan anak, walimatul khitan, atau sering banget diundang misalnya anak tasyakuran masuk sekolah. Saya bilang bagus, ini bagus hak anak, tapi jangan sampai giliran akikahnya jor-joran, giliran yang ini jauh, tapi khusus adab kita cuek. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang kata Ibnu Qayyim orang tua yang menyengsarakan anak ya. Wa kami man ashqa walada wa fazatu kabadihi fi dunya wal akhirah. Ya. Jangan sampai kita sebutkan Ibnu Qayyim betapa banyak orang tua yang menyengsarakan anaknya. Menyengsarakan anak. Ya, buah hatinya, belan jiwanya di dunia dan akhirat. Tersebab 3 hal apa? Bi ikhmalihi, cuek. Ya enggak peduli anaknya, udahlah. Yang kedua, kata beliau, watar kita dibihi, dia tidak mendidik anaknya. Anaknya bangun kesiangan, dianggap wajar. Anaknya ngerampas barang orang lain padahal bukan barang dia, dianggap wajar. Namanya juga anak-anak. Jadi kebiasaan, habit itu bermula dari kebiasaan. Jadi di masa kecil suami istri itu sikap suami istri itu dipengaruhi di umur 0 sampai 15 tahun. Makanya kalau udah umur 0 lewat 15 tahun susahnya minta ampun merubah perilaku orang. Walaupun dia paham tuh. Saya menanang ada yang kasus seorang ustaz ya hafal Quran, hafal hadis, ya memahami tentang adab-adab rumah tangga, tapi kalau udah marah nggak segan-segan jidotin kepala istrinya ke tembok. Sampai istri bilang, ya Allah solim banget. Dia bilang, kok udah marah, dia bilang. Walaupun habis itu dia mohon-mohon, habis gimana? Kata dia, gue dari kecil memang begitu, bapak gue juga gitu. Jadi gue udah biasa tuh, kalau marah mukul orang jebret. Dan dibiasain sama orang tua. Jangan menganggap ini sepele. Makanya kalau anak bertindak buruk, segera tercegah. Ada anak makannya geratakan, Rasul bilang, ya gulam, samilah ta'ala wa qul biyaminik wa qul mimma yalik. Anak muda, ayo makan, sebut nama Allah. Pakai tangan kananmu dan makan paling dekat denganmu. Jangan lari-lari. Rasul perhatian, jangan sampai bilang, namanya juga anak-anak. Ingat, adab itu dari kecil ditanamkan. Ya, dibiasakan. Kalau enggak nanti jadi pengaruh buruk. Walaupun mungkin dibiasakan bukan berarti dipaksa, minimal dia melihat. Mau ngajari anak sholat, ya dibiasakan itu dengan cara apa? Dimulai dibawa ke masjid. Enggak sholat enggak apa-apa, penting dia tahu dulu. Dia bertahap. Tapi anak jadi terbiasa. Dibiasakan bangun pagi, mau tidur lagi silakan. Yang penting kalau udah azan berkumandang, kamu harus segera bangun. Kalau tidur lagi silakan. Yang penting lagi azan jangan tidur. Ini berkaitan dengan hak orang tua. Ini penting. Ya, kemudian kata Ibnu Qayyim apa? Wa ya'ana taulahu ala syahawati, dan dia memfasilitasi syahwat anaknya. Jadi jangan sampai masuk orang memfasilitasi syahwat anak ya, supaya nggak diganggu akhir pekan karena capek nih, ini gadget nih, yang di rumah difasilitasi free wifi 24 jam ya, kenceng sekali, kamarnya lengkap, nggak keluar kamar dia, dan kita nggak bisa memantau anak itu mau surfing, mau browsing apa.
Dan itu yang terjadi, kasus pemerkosaan di Bengkulu. Bayangin, di sebuah kampung ada wifi ya, difasilitasi sebuah lapo ada wifi, dia punya gadget, udah yang diakses apa? Film porno. Karena tanpa sadar itu pemilik warung memfasilitasi syahwat. Ada juga orang tua kayak gitu. Nah ini bahaya, makanya saya selalu bilang jangan berpikir semudah itu. Sekarang anak untuk mendiamkan dengan pakai gadget. Ini kan disebut pakar sebagai shut up games. Shut up game, mendiamkan anak. Kita nggak lagi punya kemampuan. Ayo, kalau orang tua dulu kan harus menyanyikan lagu. Iya, kalau ibu saya ingat tuh lagunya pakai dung indung kepalan, makanya gitu. Atau nyanyi sholat tuh, lah ada usaha, ditimang-timang. Kalau sekarang langsung pakai gadget, bunyi sambil ngetik. Ini zolim. Anak fokus kepada tabung, akhirnya bola matanya menjadi statis, dan dampaknya dia tidak suka membaca buku. Anaknya suka kecanduan gadget, dijamin gak suka membaca buku karena bola matanya lelah ketika membaca buku. Dia harus melirik atas, bawah, kanan, kiri. Sementara gadget yang bergeser adalah layarnya, gambarnya. Inilah kezoliman dari orang tua yang kata Ibnu Qayyim, wa yasumu annahu yukrimahu wa qad ahana. Dia menyangka memuliakan anak padahal menghinakan anaknya. Nah, ini bahaya. Makanya jadi orang tua itu harus dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa misinya? Misinya sesuai dengan surat Ar-Rum. Setelah terikat dengan kata pernikahan, misinya adalah menjalin hubungan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Nah, ini penting supaya kita menjalankan hubungan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Walaupun ini bukan satu-satunya. Tujuan pernikahan kan ada 4. Sakinah dan rahmah itu ada surat Ar-Rum itu satu. Tapi yang intinya adalah barokah. Itu dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, buat tujuan rumah tangga itu barokah. Barokah itu intinya yang akan mendatangkan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tapi kita akan berharap misinya kita menjalin hubungan yang sakinah, ya, mawaddah, dan rahmah. Itu yang akan kita bahas. Maka kalau ini sudah kita pahami, maka cinta pun ya berlayar, ya. Harus jelas arahnya, ya, mau kemana. Ya, selalu pertanyaan pertama adalah mau dibawa kemana keluarga kita. Nah, ini penting, ya, karena kalau nggak jelas arahnya, muter-muter doang, capek. Ya, rumah tangga tanpa tujuan tuh capek, lelah, makanya bikin kesel. Karena kita nggak punya visi. Ingat, Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Pertanyaannya, kamu mau kemana? Itu dijelaskan oleh Allah. Perhatikan apa yang kamu inginkan besok, ya. Makanya kalau diskusi dalam rumah tangga, tanya mau kemana. Kalau tujuannya ke surga, berarti visinya bagaimana masuk surga bersama. Ini penting. Membangun rumah tangga yang punya visi. Mau bawa kemana rumah tangga kita? Jawabannya mau dibawa ke surga. Mau dibawa ke surga, berarti diskusi di antara kita apa? Masuk surga bareng yuk. Ya, kalau rumah tangga cuma diajak untuk jalan-jalan, keliling-keliling, itu tadi, maka dia tidak mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Untuk mendapatkan ilmunya, maka perlu untuk mendapatkan yang namanya tujuannya itu surga, maka harus punya ilmunya, ya. Dan ini kalau tidak punya ilmunya, ya, saya ulang nih, saya pernah sampai ini kalau sampaikan kalau nggak salah di sini, tapi saya ulang. Ada beberapa model keluarga, ya. Bagi yang belum, ada keluarga tipe terminal. Ini karena nggak punya ilmu nih. Rumah tempat transit, nggak nyaman berlama-lama, ya. Biasanya keluarga tipe terminal ngomongnya basa-basi. Ya udah makan belum? Udah. PR udah belum? Udah. Ayah, besok aku mau mau presentasi tentang sejarah Islam. Kira-kira sejarah apa ya? Ini biasanya ciri khas orang keluarga terminal, nggak sempat rapat lama-lama, ya, nggak pernah sempat sebab orang nggak ada yang rapat di terminal, ya, kecuali tugas terminal kan gitu, ya. Makanya kalau di terminal kan basa-basi, mau kemana? Mau kampung rambutan. Siti mau kemana? Mau ke Blok M. Ngapain ke Blok M? Bentar ya, bisa lewat. Kabur. Begitu. Sama istri juga begitu. Dia udah makan belum? Udah. Cicilan Alphard udah bayar belum? Udah. Ya, cicilan baskom udah, ya, misalnya apa ke baskom jauh amat biarin, ya. Kemudian dia bilang, Mas, anak kita habis ini mau ke pesantren apa sekolah negeri? Ntar aja deh, aku repot nih, ntar aja bahas. Ntar akhirnya atau ngambil keputusan pesantren. Kaget, Mas, kok nggak ngomong dulu sih gitu. Sering nih kayak gini, tau ngambil keputusan aja.
Tahu liburan diputusin, kita liburan jalan-jalan ke kebun binatang Ragunan. Dia doang. Anaknya bilang ogah, nengok nenek moyang, males banget kan gitu ya. Kadang nggak pernah ngobrol, ya harusnya harus diajak ngobrol. Makanya ini keluarga tipe terminal. Jadi kalau nggak pernah rapat ciri terminal. Tahu ya mau beri keputusan dadakan ya, kayak tahu bulat ya dadakan. Oke ya. Yang kedua keluarga tipe kuburan ya, sepi. Kalau ngomong sakral, pamali ya, hati-hati jangan ngomong sembarangan. Ya biasa di keluarga ini biasanya orang seperti perilaku orang di kuburan. Orang di kuburan ngomong kepada siapa? Sama batu nisan. Ya, kalau sama batu nisan nggak mungkin direspon. Ya, kalau direspon pasti kaget. Kan, gitu ya. Ya kan? Papa, mudah-mudahan Papa diampuni dosa-dosanya, Pak masukkan ke surga. Tiba-tiba dijawab amin. Loh, siapa tuh kan? Gitu ya. Begitulah keluarga tipe kuburan ya, ngomong sama istri, deh besok bangun lebih pagi ya, jangan sampai masak nasi goreng ya kasih ya. Tapi kan Mas Agus, istri soleh nggak boleh ngomong gitu. Gitu. Nah, kamu besok lebih rajin lagi belajar. Jangan bikin malu papa lulusan ITB, IPK 4 ya. Jangan sampai kamu matematika jeblok gitu. Tapi kan Pak Agus, anak soleh nggak boleh ngomong begitu. Ketika sudah mulai dengan berkaidah, aku nggak butuh penjelasan dari kamu. Ya, aku nggak mau dengar. Inilah keluarga tipe kuburan. Cuman mau ngomong tapi nggak mau dengar. Ya oke. Yang ketiga keluarga tipe rumah sakit. Ya pernah ke rumah sakit, sekarang lagi hot. Ya isu vaksin palsu. Di rumah sakit ada dokter, ada pasien, masing-masing merasa berjasa. Dokter bilang, aduh kalau bukan karena kita mungkin pasien udah mati kali ya. Si pasien kebalikan berpikir, untung kita sakit, kok nggak tuh dokter miskin kali ya. Ini paradigma. Orang-orang dalam keluarga tipe rumah sakit menyebut diri mas paling berjasa. Ya suami menyebut dirinya sebagai seorang paling berjasa. Kalau bukan karena saya maka ya untung saya begini begitu. Ya suami selalu menyebutkan, nah aku tuh udah banting tulang toh, sampai tulangku habis. Sekarang tinggal lemak misalnya. Ya misalnya gitu ya. Si istri juga bilang, kamu tuh malah yang enak mas, aku di rumah seharian ngurus anak 5, cuma nonton utaran doang misalnya gitu ya. Males gitu ya. Masing-masing merasa aku tuh udah melakukan begini. Ini keluarga rumah sakit ya kayak gini. Karena paling sering nyebutin jasa. Sama anak paling sering bapak ngomong gitu, untung bapak urus kamu, kalau enggak udah jadi gelandangan kamu. Si anak bilang, Pak untung aku lahir, kalau enggak papa dianggap mandul lah yo kan. Yo gimana? Maka dalam keluarga rumah sakit, setiap orang merasa lebih tinggi dari yang lain. Dan inilah salah satu penyakitnya dalam keluarga tipe rumah sakit ya. Yang keempat, keluarga tipe pabrik. Ini mana seperti pabrik ya, aspirasi yang utama. Atasan punya keinginan, ya pokoknya pendapatan kita 1 triliun. Bawahan pokoknya saya gaji harus naik. Ya umroh 3 kali seminggu ya misalnya. Kaya banget ya. Banyak kali permintaannya, tunjangan kesehatan naik, kamar VVIP, ya dan sebagainya. Sementara atasan punya keinginan. Nah dalam keluarga tipe pabrik begitu. Pokoknya saya maunya kalimatnya. Maka biasanya aspirasi pribadi utama. Nggak ada dialog, nggak ada toleransi. Lihat pabrik. Bagian distribusi nggak ngurusin produksi, barang nyampe konsumen ya, kemudian di konsumen komplain, kok gini amat sih lu. Tadi dulu Pak, saya nggak tahu, ditanya orang produksi. Ketika barang banyak diproduksi, nyetok di gudang nggak laku, ketika bos komplain, kok gimana sih, apa kata orang produksi? Nggak tahu tuh, orang marketingnya bego, distributornya nggak ngerti, jadi salah-salahan. Maka sekarang kita lihat nih keluarga pabrik, anak bandel ibu yang disalahin, bisnis kolaps suami yang disalahin, kamu tuh gak becus. Bukan begitu. Makanya kenapa dokter psikolog bilang keluarga itu harusnya tolong menolong. Ya, walaupun perannya mungkin beda, suami istri memang bertanggung jawab kepada anaknya, pada ya paling utama ada suami, tapi ketika diamanahkan seorang ibu sebagai madrasah untuk anaknya, maka seorang suami juga jangan berpikir pulang pengen duduk-duduk aja. Ketika istri udah kerepotan harus masak dan sebagainya, ambil alihlah anak, atau kalau enggak masak sendiri, atau kalau enggak dia harus menyapu atau membereskan rumah. Dan itulah Rasulullah kalau menolong. Seorang istri juga begitu. Jelas suaminya keteteran, utangnya banyak karena kesalahan, jadi salah-salahin, kamu sih bego banget. Bukan, aku nggak mau tahu.
Bukan gitu. Ya udah, kalau kita punya kemampuan menolong bisnis suami, udah tolong lah. Ini prinsip dalam rumah tangga Islam. Ya udah, support suami ya, sampai dia bilang, "Mas, kalau kamu udah sanggup, aku resign ya dari kantor supaya aku bisa ngurus anak-anak." Boleh. Tapi inilah salah satunya kenapa berperan rumah tangga, peran ya tolong menolong dalam Islam. Nah, makanya kalau ini terus dipertahankan, ya rumah tangganya makinnya tadi ya. Ini saya menukil aja perceraian. Cinta terluka mulai dari perceraian yang meningkat sampai 324.500 pasangan bercerai, dan ini data sampai tahun 2014 ya. Sebelum Ramadan, percaya atau tidak, saya nanganin 20 kasus perceraian ya sebulan itu ya. Setiap orang yang mau cerai saya bilang pospon, tunggu, maksudnya nanti keputusannya setelah Ramadan aja, mendingan perbaikannya pas Ramadan dulu aja. Jadi minta keberkahan bla bla bla. Saya bilang jangan emosional mengharapkan Ramadan kemarin terjadi petunjuknya. Gak tahu nih, saya setelah Ramadan gak ada yang hubungi saya, jadi mudah-mudahan sih baik-baik gitu ya. Terus jangan tengah jalan udah malas ustadznya nggak dukung gitu ya, gini cerai ya. Lalu ya saya selalu bilang begitu ya, pengennya supaya jangan sampai menggembirakan setan dengan banyak perceraian. Ada juga sih nggak cerai ya, tapi nggak ada perbaikan ya. Keluarga itu sebutkan Quran, la yamutu fiha wa la yahya, hidup segan mati nggak mau ya. Mereka nggak mau bercerai ya karena nanti tunjangannya dari PNS nggak dapat kan gitu. Akhirnya udahlah, ribut dah, tapi jangan cerai ya. Dan itu banyak, ada satu keluarga itu udah ribut berantem udah puluhan tahun gitu ya. Dan si anak selalu udah bilang ya udah dari dulu ya seperti itu. Nah, ini yang menjadi bahaya buat keluarga seperti itu. Karena itulah kenapa pentingnya kita mempelajari supaya itu tidak terjadi ya. Makanya mari mempelajari lagi bagaimana sakinah yang harus kita pahami. Baik, sakinah, dan ini yang seharusnya kita pahami ya, itu memiliki beberapa makna, dan saya coba nukil dari beberapa kitab ya. Sakinah berasal dari kata sakanun yang memiliki beberapa makna. Yang pertama itu adalah maknanya tenang dan tidak terburu-buru, sebagaimana hadis Rasulullah, idza sami'tum al-iqamah famshu ila shalah wa alaikum bisakinah wal waqar. Ini hadis ini memberitahu kalau azan iqamat dikumandangkan, berjalanlah menuju sholat dan berjalan dengan tenang, jangan terburu-buru. Pelajaran fikihnya adalah kalau azan atau qomat udah dikumandangkan nggak boleh lari. Ini pelajaran penting juga fikihnya. Ya jangan nyantai aja, ya udah, kalau ketinggalan masuk ya udah. Karena setan sangat senang bahwa orang-orang terburu-buru dalam urusan ini. Ya biasa aja jalan, tapi jangan dilambat-lambatkan. Jalan tetap mantap, tapi nggak usah belok gitu. Ya, ini Rasul yang mengatakan, karena ada wa'alaikum bisakinah. Kata wa'alaikum itu menunjukkan, sebagai ulama mengatakan wajib atas kalian untuk jalan dengan sakinah dan waqar. Nah, sakinah di sini maknanya adalah tenang, tidak terburu-buru ya. Sampaikan adalah tenang. Ya. Dari sinilah kita dapat pahami bahwa keluarga sakinah itu identik dengan kehidupan yang tidak terburu-buru. Ketika makan sudah mulai dikejar waktu gitu, mandi gitu, sekilat, bahkan berhubungan intim langsung masuk kepada proses klimaksnya saja, tidak ada foreplay. Inilah salah satu keluarga yang sudah tercabut sakinahnya. Ngobrol harus intinya, basa-basi dianggap sebuah pemborosan waktu. Udah cuma intinya aja sih, kamu meminta tambahan uang kan dari aku kan. Suami kadang begitu. Suuzon istrinya ngomong, "Mas, hari ini kamu tambah ganteng aja," gitu ya. Akhirnya intinya kamu dibeliin iPhone 6 kan, tahu gitu ya. Ini udah curiga aja gitu ya. Intinya. Ketika kita udah nggak ada lagi pakai sistem bahasa high context, di mana masuk bahasa high context adalah bahasa basi, maunya langsung nembak saja itu 2 poin, kita tidak terburu-buru. Maka inilah keluarga yang sudah tercabut suasana sakinah. Sakinah itu identik ngobrol lama, ya, tenang, ya makan, ya nyantai menikmati makanan itu. Sebab sesuatu yang terburu-buru tidak ini. Bermain sama anak nggak pakai timer. Sebab ada ayah yang main itu di timer ini 5 menit gitu, sambil melihat tuh gadget gitu, nggak enak. Main itu nikmatin, bergairah anak, sebab ayahnya fokus. Sebab ada ayah yang main itu kelihatan terburu-buru, iya.
langsung aja langsung gitu main monopoli, maunya gitu aja. Udah ayah mantep menang, udah selesai. Udah nggak begitu, ya nggak begitu. Nikmati Rasulullah SAW bermain itu, yang dicari itu kebersamaan, nikmati. Ya, Rasulullah kalau main itu sungguh-sungguh sama anak-anak. Ya pernah Rasulullah mengumpulkan Bani Abbas, bilang sama Rasulullah, siapa yang bisa megang pundak saya dapat hadiah ini dan ini. Dan Rasulullah langsung memberitahu itu. Rasulullah segera lari, anak-anak langsung ngejar. Rasulullah sengaja melambatkan, tetap kena Rasulullah, dipeluk langsung Rasulullah, dikecup, dikasih hadiah. Terbayangin Rasulullah kalau main itu benar-benar total. Dia nggak benar-benar main itu untuk mengalahkan anak. Sebagian orang tua ada yang main itu serius banget. Siapa bisa mengejar ayah dapat hadiah, ayah kabur ke mantan copet. Anaknya umur 3 tahun ngejar yang nggak bisa lah. Ini kadang ayah tuh bahas dendam. Siapa yang bisa main catur sama ayah, mentang-mentang kalah catur tingkat RT itu ayah mau mumpung sama bocah, nggak begitu. Main bulu tangkis, emas geledek yang dikeluarin jepret. Anaknya udah males, nggak mau main bulu tangkis sama bapaknya. Ingat kalau main sama anak itu jangan mikir menang, bahkan mengalahkan diri gitu ya. Ibu main, bapak main catur, main apa monopoli, apa ya udah nyantai aja gitu, jangan berpikir aduh kalah sama bocah. Nggak ada harga diri yang jatuh ketika kalah main sama anak, sebab memang bukan itu tujuannya, bukan itu. Makanya kalau main itu memang sungguh-sungguh kebersamaan, tenang, terburu, nggak ingin menyudahi, ya nggak ingin segera menyudahi. Baik, yang kedua adalah kenapa saya jadi terburu-buru, nggak tenang jadi, saya nggak sakinah nih kan gitu. Ruhul Ma'ani yang karya Syihabuddin Mahmud Al-Alusi, ya Al-Alusi ini salah satu pakar bahasa, ya menyebutkan makna berikutnya, tenang itu kecenderungan hati dan rasa nyaman. Ya, makna sakinah adalah kecenderungan hati dan rasa nyaman. Maksudnya gimana? Orang kalau sakinah itu bawaannya adalah dia condong ke pikiran terus. Kalau di sampingnya itu merasa nyaman banget. Ya makanya kalau resah yang ditelepon pertama kali pasangannya. Ya kena musibah, langsung mas, itu langsung. Jadi bukan temannya, bukan mantannya yang SMA, matua SMA. Ya. Kamu bisa dengerin curhatku nggak? Mantannya bukan. Sakinah itu identik siapa yang ada di pikiran kita saat kita merasa gelisah. Ya, saat kita merasa gelisah. Dalam hal ini tentu maksudnya bukan mengabaikan prinsip tauhid yaitu Allah, bukan. Tapi orang yang kita langsung jadikan orang percaya. Itulah sakinah. Ketika istri tak mau lagi untuk memberikan keluh kesah kepada suami, karena suami yang tanpa sadar mencabut rasa tenang, rasa nyamannya, karena suami yang belum apa-apa istri curhat langsung dinasihatin. Suami yang tak mampu menjadikan kupingnya untuk mendengarkan curhatan, menjadikan bahunya tempat istri bersandar, menjadikan tangannya untuk menyeka air mata istrinya, maka membuat istri berpaling kepada lelaki lain. Inilah salah satunya. Maka memang harus berupaya sungguh-sungguh. Ya, wajar kalau istri curhat ini karena emang suami. Masih apa lagi? Ketika kamu tuh gitu. Makanya penyebab istri malas curhat sama suami itu ketika suami itu belum apa-apa langsung keluar ayat. Ya, istri curhat, mas tadi di sekolah, di kampus, di kantor ada begini-gini, ada gosipin aku. Kalau Allah Ta'ala fi kitabil karim, auzubillahi minasyaitonir rajim. Karena ada gue diruqyah, tukang diruqyah malas gitu. Belum apa-apa udah keluar ayatnya. Harus ngomong, tega banget tuh orangnya gitu. Jangan dengerin tuh. Senang, pelan. Ya menyimak luar biasa. Ingat, saat gelisah dan tiba-tiba kita menjadikan pasangan itu, suami pulang gelisah ingin supaya dipeluk sama istrinya, wajar. Makanya istri harus standby. Saya selalu bilang buat ibu bekerja, kalau suaminya bekerja selalu mau koordinasi sama suami. Mas, aku harus sampai rumah duluan. Walaupun istri bekerja, maka jangan sampai suami sampai rumah duluan. Ya kenapa? Kalau perlu suami suruh muter-muter dulu gitu mana gitu. Kecuali kalau darurat banget jangan tiap hari. Sebab Khadijah aja itu mencontohkan, kan sudah saya bilang, waktu Khadijah sudah jadi istri Rasul, dia itu standby pada di rumah walaupun dia menjalankan bisnisnya. Kenapa? Supaya Rasulullah pulang minta sesuatu segera dipenuhi. Karena kalau di rumah yang ada orang lain bahaya.
Ya suami kan nggak tahu tiba-tiba dapat kecenderungan syahwat, dan mana ternyata di rumah nggak ada istrinya, yang ada pembantu, malah pembantu. Rasulullah kan lihat waktu dia merasa gelisah, tiba-tiba zamiluni zamiluni, selimuti aku selimuti aku. Khadijah siap memeluk. Ya sampai ketika suami pulang merasa gelisah, selimuti aku, nggak ada istri, pembantu selimuti, ini selimuti pembantu. Akhirnya minta lebih kan, ini wah. Ya, makanya selalu saya bilang, Ustaz kan bekerja, bilang, Mas, kamu kalau bisa nih kemana-mana dulu, kau perlu jemput aku biar pulangnya bareng. Ya sampai suami di rumah. Saya selalu bilang sama istri saya, kalau saya lagi habis ngisi kajian, kalau kamu nggak boleh ada di luar. Saya bilang, gimana Mi? Masih Depok, Bim aja nggak? Ya udah, saya muter-muter aja. Apa di rumah coba sendirian? Apalagi kalau sama pembantu dan bukan mahram kita kan, anak nggak ada, bahaya. Mendingan saya di luar gitu ya. Terus bilang, kapan kamu pulang? Lama banget sih. Cepet dong gitu. Ya udah, aku udah, saya muter-muter dulu, atau kadang-kadang saya ke warteg aja makan Indomie gitu biar istri merasa bersalah kan. Nih aku makan Indomie, Tuhan kan nih, karena istri saya paling sebel kalau saya makan Indomie. Habis kamu lama datang ini. Saya ngancemnya gitu, makan Indomie nih gitu. Ya. Saya bilang, kamu gak usah cemas ya, masih mending aku Indomie, nggak poligami. Saya bilang gitu. Ya, gitu. Bawa Indomie aja udah stres, saya bilang gitu. Oke. Tapi yang berikutnya adalah makna dari sakinah adalah damai dan teguh pendirian. Ketika orang nggak mudah dipengaruhi, itu sakinah. Makanya kalau ada istri yang dia tiba-tiba dipengaruhi sama tetangga, suami kamu bla 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 bla, dia mulai curiga, mulai itu nggak sakinah. Dia mulai gombang-gombang, benar juga ya, pantesan tuh dia mulai makin cakep tuh. Suami cakep aja curiga ya. Aku nambah berat badan, dia aku makin cakep, ini kan curiga. Tetangga ngomong gini, teguh pendirian, lihat. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dia Allah mendatangkan as-sakinah ke dalam hati mukmin. Dan Ibnu Abbas mentafsirkan sakinah di sini adalah teguh pendirian. Dia nggak lagi mundur ke belakang. Ini kan cerita ketika para sahabat perang nih. Perang dalam keadaan capek, lelah menghadapi musuh yang jumlahnya ribuan, dia ratusan. Tidak ada satupun berpikir, aduh mendingan pulang aja, atau gini emang kita di rumah aja. Mereka nggak ada satupun yang bergerak kecuali maju, medan tempur. Nah, sakinah itu nggak mundur. Ketika bersama suami berani resiko, bang, bismillah ya, kita infakkan rumah untuk kita berangkat haji. Karena suami bersepakat, oke, nggak ada satupun mundur. Karena suami mengatakan, sip deh, aku akan ini. Tidak menyalahkan, tuh kan bang, ternyata kan kamu dipecat di kantor kita, gimana? Enggak, dia mantap. Sakinah itu karena percaya suami seperti itu, itu sakinah. Ya, yang keempat adalah betah dan berorientasi pulang ke rumah. Ya, ini makna sakinah. Ya, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan. Ya, kenapa Allah katakan dan Allah menjadikan rumah-rumah kalian sebagai sakan. Sakan itu artinya tempat tinggal. Makanya sakinah itu identik dengan orang berada di tempat tinggal, betah di rumah. Ya, makanya kalau kita selalu belirik jam dinding pengen pulang, tuh tanda masih sakinah. Ya, ini jam rusak kayaknya dari tadi jam 1 mulu gitu. Kalau diajak bos ya makan malam nggak ada wujud, nggak jelas mau ngapain, mendingan pulang. Ya, makanya hati-hatilah kalau dengan pasangan atau kita yang sudah mulai betah lembur. Ya, karena sakinah itu adalah dia selalu pengen pulang. Ya, kalau dia ditugaskan keluar kota, dia paling bekal pulsa. Kalau ditugaskan ke hutan, dia cari cara gimana terhubung ke rumah, nelfon. Begitu, saya punya adik ipar saya itu di dinas pariwisata di daerah Samarinda. Itu ditugaskan ke hutan-hutan. Itu dia selalu mencari bagaimana supaya handphone bisa nyala, dia manjat pohon. Manjat pohon diginiin. Wow, saya bilang, Mi, tau gak di mana habis sekarang? Itu dia ngomong, adik saya bilang gitu. Emang di atas pohon, dia bilang gitu. Supaya bisa nelfon ke rumah. Terus adik saya bilang, coba bisa bilang jajan ada orang utang kan gitu ya. Itu sampai begitunya, itu masih sakinah, masih bagus. Jadi kalau ada suami berupaya berjuang gimana caranya menghubungi rumah, itu apresiasi karena dia masih punya perasaan. Makanya kalau orang selalu pengen pulang ke rumah, tanda sih sakinah. Ya. Makanya Bang Toib nggak tahu sakinah apa nggak tuh ya. Ya kalau dia masih pengen pulang, mungkin dia nggak tahu jalan pulangnya. Disinilah maknanya. Makanya kenapa ada anak yang rumahnya kaya, dia betah nongkrong di Sevel, karena rumah kehilangan daya magnetnya, gak bikin mereka betah. Rumahnya besar. Saya nemuin kok anak-anak yang suka nongkrong sampai jam 2 malam, 3 malam nongkrong. Kenapa? Karena mereka punya rumah tapi gak punya sakinah. Akhirnya wah malas di rumah, paling juga bla 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 gitu.
Orang kalau sakinah aja bukan rumahnya, tapi walaupun kecil rumahnya, ya tidur aja diri kan gitu ya, karena sakit-sakitnya, tapi dari duka pengen pulang. Ya karena itulah kenapa buat wujudkan sakinah. Kesimpulan sakinah pertama, supaya kita sakinah pertama, pentingnya manajemen waktu supaya sakinah itu muncul. Karena terburu-buru itu karena kita yang mengambil semua amanah. Nah ini penting nih, karena kita saking yang dianggap multi talent, semua amanah diambil. Mendingan prioritas aja. Bukan berarti kita nggak mau menolak itu. Prioritas itu penting. Kita ngukur diri, daripada semuanya berantakan, mendingan tolak satu. Ya gitu. Kalau saya jujur aja, Ramadan itu saya tolak jadwal. Ya kenapa kemarin Ramadan saya malas ini? Kenapa? Karena saya tahu ngurusin anak, mau ini, mau kita punya program itu. Ya kalau Ustadz kan kadang-kadang Ramadan justru digeber, karena saya malah khawatir tuh. Dan udahlah nggak usah lah. Jatah Ramadan dengan off dulu. Ya kalaupun ada pas lagi waktu benar-benar jangan dipepet-pepetin nyusini akhirnya tilawahnya kurang dan sebagainya, terburu-buru semua, gak sakinah. Ngomong sama istri juga nih, cepet-cepetan aku nanti terlambat. Mendingan kita kebahagiaan itu adalah ketika kita hidup tuh tenang, gak terburu-buru. Jadi bukan berarti nolak. Jadi kalau punya jabatan utama, prioritas, bikin skala prioritas. Yang kedua, untuk sakinah fokus kepada menjalin hubungan dengan pasangan, bukan kepada peningkatan kesejahteraan. Nih penting. Sebab bagian kita tuh mikirnya gimana punya rumah, punya mobil, kita mikir supaya bisa makan, bisa minum, bisa ini. Tapi lupa gimana sih caranya biar aku makin mesra sama pasangan. Gimana caranya punya waktu buat jalan-jalan, gimana caranya biar pasangan ini punya waktu me time, punya waktu couple time ini. Ya, menjalin hubungan itu. Rasulullah miskin, iya, istri-istrinya itu kadang protes juga, tapi nggak membuat mereka itu cemberut, marah, bahkan marah Rasulullah, karena Rasulullah menjalin hubungan ya dengan pasangan. Baik, yang berikutnya sakinah itu bersumber dari Allah, jangan cari ke yang lain. Kenapa? Itu jelaskan ya, waladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, dia Allah menurunkan. Anzal itu berarti diturunkan, jadi bukan diciptakan oleh kita saja, dipaksa nggak bisa, Allah yang datangkan. Makanya kalau pengen sakinah, dekati Allah. Yang berikutnya, selalulah ya ingat dan terhubung dengan keluarga di rumah. Jika kita sudah mulai jarang kontak dengan rumah, sibuk dengan luar, asik banget dengan dunia yang baru, di kantor betah lembur, tanda kita sakinah. Maka mulailah harus bagaimana mencari jalan untuk pulang, berorientasi pulang ke rumah. Inilah sakinah. Tapi saya pikir itu waktu yang membatasi kita, yang membuat kajian kita hari ini mudah-mudahan bisa memberi manfaat, supaya kita yang sudah berumah tangga di sini diberikan suasana sakinah dalam rumahnya ya. Dan mungkin mudah-mudahan bisa kita lanjutkan dengan waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.